Suking ketua grup Su. Dokter. Ya ampun. Di tempat terpencil seperti ini, bertemu wanita cantik yang konsultasi medis. Dokter, saya merasa pusing dan kepala saya terasa membengkak. Tolong periksa saya. Saya bisa. Kemari. Saya akan memeriksanya untuk Anda. Dokter itu beruntun. Dia baru saja selesai panggilan video dengan pasien cantik. Dan sekarang datang lagi satu. Dokter, apa yang salah dengan saya? Apakah Anda tiba-tiba merasa pusing? Ya, saya tadi bersiap untuk pulang. Itu terjadi tak lama setelah saya masuk ke dalam mobil. Itu aneh. Biasanya orang yang mabuk perjalanan berada di kursi penumpang depan atau belakang. Apakah Anda sudah makan sesuatu, minum sesuatu? Sebelum masuk ke mobil, saya minum secangkir kopi di kafe. Kopi. Kopi itu stimulan. Bagaimana bisa membuat seseorang pusing? Apakah host ingin memindai sucing? Pindai. Saya mengerti. Apakah Anda sedang berkencan dengan seseorang? Kopi yang dipesankan orang itu untuk Anda. Dokter, Anda bahkan tahu hal ini. Seluruh tubuh Anda terasa sangat panas. Apakah saya benar? Ya. Ya. Dokter. Tolong saya. Tolong saya. Baiklah. Saya akan membantu Anda sekarang. Dokter, apa yang sedang kau lakukan? 3, 2, 1. Sesuatu sedang terjadi. Si Chen akan membuat keributan lagi. Saya juga ingin menjadi dokter. Apakah ini sesuatu yang boleh saya tonton secara daring? Saya merasa lebih baik sekarang. Dokter Anda benar-benar luar biasa. Penyakit ringan semacam ini, bagi saya, semudah membalikan telapak tangan. The film was translated and narrated by M Media. Ini cek senilai 100.000. Terima kasih telah menyelamatkan saya. 100.000. Nona, Anda terlalu murah hati. Jumlah uang yang sedikit ini bukan apa-apa bagi saya. Terima kasih, dokter. Ini adalah siaran langsung. Tidak ada pekerjaan lain. Aku mempopulerkan ilmu kedokteran untuk semua. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Siapa? Rekan-rekan netizen, apakah ada lagi yang merasa tidak enak badan? Jangan ragu untuk datang kepada saya. Saya jamin saya akan menyelesaikannya satu persatu untuk Anda. Halo, saya baru saja menemui Xiao Xian dari grup SEO. Dia benar-benar berani merakuni saya. Segera kumpulkan bukti. Kita tidak boleh membiarkannya lolos kali ini. Ayah? Ayah ada apa? Ayah? Ayah ada apa? Aku Susan Ayah Suki. bernapas. Aku terengah-engah. Ayah, bertahanlah. Aku segera hubungi ambulans untuk selamatkanmu. Halo, halo. Ayah saya tidak bisa bernapas. Tolong kirim mobil untuk menyelamatkannya segera. Saya minta maaf, Nona. Dalam waktu sekitar 30 menit. Apakah akan ada kendaraan yang tersedia? 30 menit. Dalam 30 menit. Ayah saya tidak akan selamat. Nona, dalam setengah jam. Ambulans pasti akan berangkat. Tidak. Saya harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Anda sedang melakukan siaran langsung. Saya hanya bisa mempercayai dokter itu. Penonton yang budiman, yang butuh konsultasi medis via tautan langsung, berdonasilah untuk mencapai puncak papan peringkat, dan Anda bisa terhubung dengan saya. Ya Tuhan, sebuah roket besar. The film was Penonton bernama translated Kim Tian ini and sangat murah narrated hati. by M Di mana Media. Anda merasa tidak enak badan? Nona, mengapa Anda lagi? Dokter, kali ini ayah saya. Dia tidak bisa bernapas. Jangan khawatir Nona. Biarkan saya melihat kondisi ayah Anda. Ayah dokter ini sangat terampil. Dia sedang siaran langsung sekarang.
Biarkan dia memeriksamu. Tepat saat Anda kembali ke rumah, Paman menjadi seperti ini bukan? Ya, ayah saya sebelumnya tidak pernah mengalami situasi ini. Apa sebenarnya yang salah dengannya? Pria itu memiliki tubuh yang kokoh. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba tidak bisa bernapas? Tidak bisa bernapas. Bukankah tangannya seharusnya diletakkan di lehernya? Mungkinkah? Sistem saya ingin melakukan pemindaian pada pria itu. Diterima. Pemindaian berhasil. Faust, silakan periksa. Nona, apakah ayah Anda menderita penyakit jantung? Bagaimana Anda tahu? Namun, bukankah dia tidak bisa bernapas? Apa hubungannya dengan penyakit jantung? Ayah Anda menderita penyakit jantung akut, sehingga pernapasannya terhambat. Sekarang lakukan seperti yang saya katakan. Tekan titik filtrumnya dengan tangan kiri Anda, dan lakukan CPR dengan tangan kanan Anda. Oke. Gunakan lebih banyak tenaga. Oke, saya akan mencoba. Bagaimana mungkin seorang gadis punya kekuatan sebesar itu? Cepat beritahu saya lokasinya. Saya akan pergi melakukan CPR padanya. Para penonton, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Kita akan bercanda nanti. Nona, kecepatan kompresi Anda. Buat sedikit lebih cepat. Oke. Ayah Anda baik-baik saja sekarang. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Suking. Dokter ini sungguh ajaib. Sang streamer benar-benar menyelamatkan ayah gadis itu dari jarak jauh. Mengesankan. Nona, dia menyelamatkanmu. Mengapa Anda tak menikah dengannya sebagai terima kasih? Para penonton jangan bicara omong kosong. Saya seorang dokter. Menyelamatkan nyawa lebih baik dari pagoda 7 tingkat. Terima kasih dokter. Saya akan segera mengirimkan hadiahnya. Mengirim hadiah. Ya Tuhan. Terima kasih atas 99 roket besar dari Nona. Semoga ayahnya sehat selalu. Dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih dokter. Pasti kunjungi langsung di lain hari. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Dokter ini terlalu mengesankan. Jika bukan karena diagnosisnya, ayahmu, nyawaku mungkin sudah melayang. Ayah, bukankah Anda punya pil penyelamat jantung? Mengapa masih alami serangan jantung mendadak? Aku juga tidak tahu. Pagi ini, saat aku meminum pil penyelamat jantung, aku merasa rasanya tidak benar. Biar saya lihat. Ini. Seseorang menukar pil penyelamat jantung Anda. Apa? Siapa yang begitu berani? Berani menyelinap ke rumah kita untuk mencelakaiku. Sukin, Zhao Shen, ketua grup Zhao. jika kau tidak tunduk padaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau seharusnya mengucapkan selamat tinggal pada orang tuamu. Ketua Zhao, Bagaimana? Ayah wanita jalang itu. Dia sudah tewas bukan? Zhongfei, sekretaris Xiao Shen. Ayah Sucing Suzan telah disadarkan. Apel, Ada seorang dokter daring. Siapa yang hidupkan kembali Suzan saat siaran langsung? Itu dia. sialan dia berani mencampuri tujuanku. Saya telah menyelesaikan penyelidikannya. Namanya Si Chen. Dia bekerja di sebuah klinik di lokasi terpencil. Pergi. Pergi dan habisi dia. Sistem. Saya melakukan penyelamatan melalui tautan video kali ini. Berapa poin yang diperoleh? Host, Anda telah memperoleh 500 poin untuk intervensi medis ini. Akumulasi poin saat ini 1000. Anda sekarang dapat melakukan undian berhadiah awal. Apakah host ingin melanjutkan undian? Tentu saja saya punya. Tunggu sebentar. Banfen telah memasuki siaran langsung. Saya mengakhiri siaran sekarang. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan fisik, silakan selama siaran saya berikutnya. Berikan hadiah segera. Sampai jumpa lagi. Sistem dokter ilahi. Baiklah sistem. Anda sekarang dapat memulai undian berhadiah. Dimengerti, undian berhadiah sekarang dimulai.
Biarkan saya mengamati apa saja hadiah yang tersedia. Selamat host, Anda telah memperoleh keterampilan totok. Mulai saat ini, host akan memiliki pengetahuan tentang kompleksitas setiap titik akupuntur di tubuh manusia. Titik tekan. Ini tidak terduga sistem. Keterampilan yang diperoleh ini masih berhubungan dengan bidang medis. Itu hanya menunjukkan bahwa keberuntungan host perlu ditingkatkan. Poin yang diperlukan untuk undian berikutnya, 1.500 poin. Host, mohon lanjutkan usahamu. Sistem cacat, kau memanipulasi saya. Abaikan saja. Hari masih pagi. Saya akan pergi keluar dan menyantap makanan yang lezat. Siapa yang diidentifikasi sebagai si Chen? Segera tinggalkan tempat ini. Itu saya. Apakah Anda sekalian mengalami ketidaknyamanan fisik? Saya akan melakukan pemeriksaan. Saya jamin perawatan yang sukses untuk semuanya. Lalu katakan padamu, jika aku melumpuhkanmu hari ini, apakah kau masih bisa mengobati dirimu sendiri? Ini tidak mungkin. Orang-orang ini, sepertinya mereka datang untuk membuat keributan. Dalam ingatan pemilik aslinya, tidak ada individu yang tersinggung. Saudara, kau pasti bercanda. Saya hanyalah seorang praktisi medis. Saya belum menyinggung Anda. Jadi apa tujuan Anda melumpuhkan saya? Kau merawat orang yang ingin kucelakai dari jarak jauh. Itu merupakan penghinaan terhadapku. Apakah itu dimengerti? Apa yang dia katakan? Mungkinkah wanita dengan implan payudara itu? Saudara, kita semua adalah individu yang beretika. Ketika orang lain mengalami kesulitan, sebagai seorang dokter, bukankah sudah menjadi tugas saya untuk menyelamatkan mereka? Benar. Selain itu, wanita muda yang Anda sebutkan tadi, penampilannya menarik, dan proporsi tubuhnya luar biasa. Implan payudaranya telah berkisar, dan dia mengalami nyeri dada yang hebat. Saya tidak bisa tetap acuh tak acuh. Ini tidak masuk akal. Bocah itu, berhenti berpura-pura bodoh di depan atasan saya. Kau merawat orang tua dari keluarga Su. Begitulah caramu menyinggung atasan saya. Apakah itu dimengerti? Anda merujuk pada pria itu. Dia tidak bisa bernapas. Saya hanyalah seorang dokter kecil. Selamatkan nyawa, sembuhkan luka, tugas utama. Saya tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat seseorang mati. Adapun kau harus fokus pada urusanmu sendiri. Ruang siaran langsung Dr. Chen. Apakah dia belum mengakhiri siarannya? Nah, berhenti berpura-pura bodoh di depan kakak saya. Dengan menyelamatkan orang tua keluarga Su itu, kau telah menyinggung kakak saya? Apakah kau mengerti? Apa? Orang yang mencelakai ayah saya benar-benar adalah binatang buas Xiao Shen itu. Segera berlutut di depanku. Bersujudlah 10 kali. Xiao Shen berniat mencelakai Dr. Chen. Tidak. Saya harus pergi dan membantunya. Saudara-saudara, saya seorang dokter. Jika Anda melumpuhkan saya, bagaimana saya bisa merawat pasien? Anda adalah pria-pria yang bertubuh kekar. Tolong lepaskan saya kali ini. Kau keparat. Kau berani menawar dengan kakak saya. Kau mencari masalah ya? Tunggu. Jika kau menginginkan pengampunanku, itu mungkin saja. Segera berlutut di depanku. Bersujudlah 10 kali. Dan aku akan melepaskanmu. Berlutut. Program ini benar-benar luar biasa. Streamer, kau tidak boleh berlutut dalam keadaan apapun. Seorang pria memiliki harga diri yang tinggi. Di saat seperti ini, menyelamatkan nyawa adalah prioritas streamer. Cepat berlutut. Minta maaflah dengan benar kepada kakak saya. Bersujudlah saja. Anda ingin saya berlutut? Itu tidak mungkin. Apa yang kau katakan? Seorang pria memiliki harga diri yang tinggi. Lagi pula, sebagai seorang dokter, merawat pasien adalah hal yang wajar. Provokasi Anda yang tidak beralasan adalah pelanggaran hukum. Kau sedang mendiskusikan hukum denganku. Biar ku beritahu, aku adalah ketua grup show di Shenzhen. Show Chef di Shenzhen. Baik di dunia bawah maupun dunia resmi, semua orang harus menghormatiku. Jika aku marah, seluruh Shenzhen akan bermandikan darah. Streamer, berlutut sujud, akui salahmu sekarang. Memang hidupmu lebih penting. Aku, seorang pria terhormat, bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Kalau begitu matilah. Serang. Sampah tidak berguna. Jangan hanya berdiri di sana. Lumpuhkan dia. Kakak saya. Sepertinya saya tidak bisa bergerak. Ini, apel. Ini adalah titik-titik akupunktur. Sistem memberi saya keterampilan totok. Saya telah menguasai teknik totok bunga matahari. Kalian bertiga serang bersama-sama. Lumpuhkan dia. Karena saya memiliki keterampilan totok, mengapa saya si Chen harus takut pada Anda?
terlihat menyedihkan. Menangis. Dan berlutut. Ya Tuhan, saya tidak menyangka si Chen memiliki keterampilan bela diri yang begitu tinggi. Begitu banyak orang, namun mereka tidak bisa mengalahkan seorang si Chen. Benar-benar tidak berguna. Kenapa tidak biarkan saya menjadi penegakmu? Dengan satu pukulan, saya bisa membunuh seekor lalat. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Satu kelompok penuh tak bisa kalahkan sendiri. Bukan karena mereka tidak berguna, tetapi karena Anda yang kurang beruntung. Karena bertemu dengan saya yang luar biasa ini. Dokter ini tidak hanya bisa mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjalin pertemanan melalui seni bela diri. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan takut. Saya hanya merasa bahwa ini ekspresi sombong Anda terlalu tidak sedap dipandang. Aku beritahu kau. Aku adalah ketua grup show. Jika kau menyinggungku, aku jamin. Aku akan membuatmu ingin hidup tapi tidak bisa hidup. Dan ingin mati tapi tidak bisa mati. Kata-kata ini seharusnya Anda katakan kepada saya dengan senyuman. Kau. Aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Keluar. Segera tinggalkan klinik saya. Jika tidak, Tunggu saja kau. Semuanya pergi. tidak berguna. Kapan siaran langsung dimulai? Dr. Chen, apakah Anda baik-baik saja? Nona Su. Mengapa Anda datang? Apakah Anda merasa tidak enak badan lagi? Tidak, saya hanya menonton siaran langsung Anda. Orang-orang dari grup SEO datang untuk membuat masalah bagi Anda lagi. Di mana mereka? Saya mengusir mereka. Apakah Anda dipukuli dan melarikan diri? Tentu saja biar saya beritahu. Jangan meremehkan dokter ini. Saat saya mengenakan jas putih, satu kelompok penuh tak bisa kalahkan sendiri. Saat saya melepasnya, saya bisa bertarung dengan tangan kosong. Zhao Shen itu di depan saya. Hanya butuh satu pukulan untuk menjatuhkannya. Saya tidak menyangka Dr. Chen bahwa Anda begitu tangguh. Memang, Namun, grup SEO memiliki akar yang kuat di Zhengcheng dan sangat pendendam karena Anda telah menyinggungnya. Dia punya ratusan cara untuk membalas dendam kepada Anda. Ini kartu nama saya. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda bisa menghubungi saya. Ketua Grup Su. Jadi, Anda adalah seorang ketua wanita. Mengesankan. Grup SU kami, meskipun tidak sebanding dengan grup SEO, berada di Zhengcheng, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah digoyahkan. Lupakan saja. Saya pria dewasa. Membiarkan seorang gadis melindungi saya akan terlalu memalukan untuk dibicarakan. Aku, dengan sistem di sisi saya, tidak butuh perlindungan siapapun. Simpanlah untuk berjaga-jaga jika Anda membutuhkannya. Hubungi saya jika perlu. Selamat tinggal. Terserahlah mengenal seorang ketua wanita. Mungkin dia bisa memperkenalkan beberapa bisnis kepada saya di masa depan. Sialan. Pria berjas putih ini ternyata sangat tangguh. Dia baru saja menyentuhku dengan jarinya, dan aku malah tertawa seperti ini. Zhao. Saya minta maaf Ketua Zhao. Saya sudah menyelidikinya. Namanya si Chen. Dia biasanya bekerja di sebuah klinik sebagai dokter. Dia sama sekali tidak memiliki latar belakang. Kalau begitu, kirim lebih banyak orang untuk menghancurkan kliniknya yang menyedihkan itu. The film was Ketua Zhao, translated saat ini and Xiao Group narrated kita by sedang menegosiasikan kemitraan dengan modal internasional. Ayah Anda, Chairman Zhao, sudah memberitahu grup untuk tidak membuat masalah akhir-akhir ini. Saya sarankan Anda tenang dulu. Aku Xiao Shen. Selalu menyelesaikan dendam hari ini pada hari ini juga. Mustahil bagiku untuk tenang. Ketua Zhao, mengapa kita tidak mencari
dokter papan atas, yang lulus dari sekolah bergengsi, untuk bersaing dengannya melalui siaran langsung. Dari perspektif kekuatan murni, kita akan menghancurkannya. Bagaimanapun, dia lulus dari perguruan tinggi medis, kelas 3. Begitu dia menyadari, keterampilan medisnya tidak sebanding. Saya kemudian akan mengirim troll internet untuk mengajukan keluhan terhadapnya. Ini metode yang bagus. Kirim para troll. Bongkar kedoknya. Hancurkan reputasinya. Buat dia kehilangan muka. Dan putuskan mata pencahariannya. Ya, Menyegarkan. Mulai siaran. Mari kita coba mendapatkan 2000 poin hari ini. Mulai siaran langsung. Ya Tuhan. Baru saja dimulai. Dan seseorang sudah mengirim balon udara. Terima kasih kakak. Kakak, di mana Anda merasa tidak enak badan? Saya akan membantu Anda menganalisisnya. Halo Dr. Chen. Saya tidak di sini untuk konsultasi medis. Jadi kakak Anda di sini untuk... Nama saya Jiang Shen. Seorang ahli praktik umum. Dari rumah sakit umum pertama. Di Shenzhen. Saya dengar Anda mengobati orang secara daring. Dan saya ingin menantang Anda. Apa? Bersaing dengan saya dalam merawat pasien. Benar. Saya ingin tahu apakah Dr. Chen tertarik untuk menerima tantangan ini. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja masuk dan melihat dokter ini menantang si Chen. ya Tuhan. Semuanya lihat foto profil Dr. Jing ini. Ada tanda centang biru. Dokter bersertifikat resmi. Ahli praktik umum yang nyata. Rumah sakit umum pertama Shenzhen adalah satu-satunya rumah sakit tipe A di kota ini. Bagi Anda sebagai ahli praktik umum di sana, untuk bersaing dengan dokter klinik kecil seperti saya, bukankah ini serangan yang tidak seimbang? Saya sudah menonton semua tayangan ulang siaran langsung Dr. Chen sebelumnya. Dalam hal pengamatan, Anda sangat mengesankan. Dan memiliki analisis unik Anda sendiri. Terima kasih atas pujiannya. Tapi, meskipun Anda memberikan diagnosis kepada pasien, Anda tidak mengikuti prosedur normal. Lakukan pemeriksaan yang teliti. Bahkan jika penyakit pasien saat ini sembuh, gejala lain akan tetap muncul. Dr. Chen, saya sarankan, Anda lebih baik mendaftar ke sekolah pascasarjana untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Ya Tuhan, dalam setiap kata, tidak ada apa-apa selain penghinaan. Sikap terhadap si Chen, provokasi ini jelas sebuah provokasi. Si Chen, Dr. Jiang ini, sedang memprovokasimu. Dr. Jiang, apakah Anda mengatakan Anda meremehkan keterampilan medis saya? Benar, saya sangat penasaran. Bagaimana seorang dokter klinik kecil sepertimu punya keberanian untuk memberikan diagnosis daring kepada pasien? Jadi Anda ingin memverifikasi kemampuan saya? Benar. Tapi tenang saja. Jika levelmu mendapat pengakuan saya akan mengambil gaji 1 bulan saya dan mengirimkannya kepadamu sebagai hadiah. Sombong sekali. Si Chen jangan jadi pengecut, ladeni dia. Ayo si Chen. Kami akan berada di balik layar, menyemangatimu. Oke. Bisa bersaing dengan rumah sakit besar, direktur penyakit dalam. Adalah tepat apa yang saya inginkan. Saya tidak menyangka pasien pertama akan datang secepat ini. Dr. Chen, mari kita lihat level siapa yang benar-benar lebih unggul. Menghubungkan. Ya Tuhan, seorang samat. Dan dia seorang gadis. Halo para dokter. Saya tidak sengaja melihat Anda berkompetisi dalam keterampilan medis. Jadi saya datang untuk berkonsultasi. Halo. Bolehkah saya bertanya di mana Anda merasa tidak sehat? Dr. Jiang, Anda benar-benar proaktif. Sebagai seorang dokter, ketika seorang pasien mencari bantuan, sudah sewajarnya untuk menanyakan kondisi secara proaktif. Ini adalah prinsip dasar seorang dokter. Aneh. Si Chen dan Jiang Shen baru saja menyetujui sebuah pertandingan. Bagaimana bisa begitu cepat? Seorang pasien muncul. Chong Fei, orang yang kau temukan ini, Dr. Jiang cukup bagus. Dalam hal momentum, dia sudah menekan si Chen. Syamat ini juga diatur oleh saya. Saya jamin dengan bekerja sama dengan Dr. Jing, kita akan membuat si Chen kehilangan semua muka di depan penonton. Bagus, hari ini aku ingin melihat bagaimana sampah tidak berguna ini mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Si Chen, apa yang sedang kau lakukan? Nona Su, Anda ternyata datang juga.
Saya memanfaatkan keramaian untuk memulai siaran langsung dan menarik pengikut. Tuan rumah konferensi ini adalah keluarga Xiao. Anda seharusnya tidak datang. Keluarga Xiao. Selamat datang semuanya di konferensi pertukaran medis Shenzhen. Selanjutnya saya akan mengumumkan agenda untuk konferensi ini. Tunggu sebentar. Hari ini di konferensi pertukaran medis kita, seorang penipu yang melakukan siaran langsung daring dan merawat pasien telah menyelinap masuk. Dia menunggu kesempatan untuk buat masalah. Penipuan apa? Ludia Chuni ahli medis. Berani menyelinap ke acara megah dan serius untuk membuat masalah. Ini keterlaluan. Siapa penipunya? Wang Dong ahli medis. Tunjuk dia agar semua orang bisa melihat seperti apa rupanya. Penipu itu adalah si Chen ini. Hei, siapa yang kau sebut penipu? Dalam siaran langsung saya telah menyembuhkan banyak orang. Kamu benar-benar mengobati penyakit di siaran langsung. Anak muda ketika seorang dokter merawat pasien. Butuh pengamatan perabaan tanya pemeriksaan. Jika ada satu langkah yang terlewat, kesalahan diagnosis bisa terjadi. Meskipun saya tidak bisa menyentuh mereka, mata saya memiliki pemindai bawaan. Saya bisa melihat dengan jelas masalah dalam tubuh pasien, termasuk darah dan denyut nadi. Awalnya saya tidak percaya. Tapi mendengar pemuda ini berbicara, saya bisa yakin bahwa dia adalah seorang penipu. Sebuah pemindai. Saat ini untuk mendapatkan core scan, butuh puluhan menit agar hasilnya keluar. Apakah pemuda ini benar-benar percaya? Dia adalah pemindai kode berjalan. Apa yang sedang terjadi? Si Chen kita sedang dipandang rendah di konferensi pertukaran medis. Si Chen berdiri. Kami mendukung si Chen. Semuanya. Saya Suking dari grup Su. Saya bisa membuktikannya. Si Chen bukan penipu. Nona Su, apakah Anda telah ditipu olehnya sampai melindunginya sedemikian rupa? Mungkinkah kamu telah dimanipulasi pikirannya? Manipulasi pikiran apa? Kau orang yang pikirannya dimanipulasi. Nah, bicaralah kepada istri saya dengan hormat. Biar saya beritahu nama saya Wang Dong. Ini istri saya Lu Jiachui. Kami berdua adalah pasangan teladan di dunia medis. Di dunia medis, kami memegang posisi yang signifikan. Penghinaanmu terhadap istri saya tadi adalah penghinaan bagi seluruh komunitas medis. Apakah kau mendengarnya, si Chen? Karena menyinggung seluruh komunitas medis, kau harus bersiap untuk dikecam secara publik. Pasangan model. Tapi kenapa rasanya? Mereka asing meskipun terlihat serasi. Sistem pindai mereka untuk saya. Sistem dokter ilahi. Ya Tuhan. Ini adalah skandal besar. Nak minta maaf kepada istri saya segera. Jika tidak dengan reputasi saya, itu cukup untuk membuat seluruh komunitas medis mengutukmu baik dalam ucapan maupun tulisan. Tuan Wang. Menurut pendapat saya, lebih baik jika Anda meminta maaf kepada istri Anda terlebih dahulu. Jika tidak saat Anda pulang malam nanti, Anda mungkin harus berlutut di atas papan cucian. Nak omong kosong apa yang kau bicarakan? Suamiku sangat melindungiku. Mengapa dia harus meminta maaf padaku? Nyonya Lu. Suami Anda melakukan hal-hal seperti itu, namun Anda memilih untuk mengabaikannya. Apakah Anda berpura-pura tidak tahu? Atau haruskah saya katakan Anda terlalu murah hati? Atau mungkin Anda juga terlibat dalam urusan yang meragukan di luar. Kalian berdua masing-masing mengejar urusan sendiri. Apa maksudmu? Si Chen beritahu kami dengan cepat. Apakah ada skandal besar? Ya Tuhan, si Chen kau luar biasa. Sejak kau mulai melakukan siaran langsung konsultasi medis, kau memberi kami kejutan setiap hari. Semuanya siapkan kursi kalian. Siapkan popcorn kalian. Dan mari kita nikmati skandal besar ini bersama-sama. Nah, kau berani memfitnah secara terbuka saya dan istri saya. Apa kau pikir kami target yang mudah? Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, besok saya akan memastikanmu berakhir di halaman depan surat kabar. Biarkan semua orang mengingat wajah menjijikkanmu itu. Tenang saja kalian berdua. Konferensi pertukaran medis ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao saya. Saya pasti akan mendukung kalian sebagai pasangan. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menjebak kalian tanpa alasan. Baiklah, karena itu masalahnya, maka saya akan berbicara dengan jelas. Kalian berdua asing meskipun terlihat serasi. Kalian mungkin sudah lama tidak berbagi ranjang. Sampai pada titik di mana kalian berdua berselingkuh. Salah satu dari kalian bahkan telah tertular penyakit kotor. Apa? Penyakit kotor. Itu benar. Semuanya perhatikan baik-baik. Kulit Tuan Wang memiliki bekas yang terlihat seperti luka bakar. Tapi mereka yang mengerti pasti tahu bahwa itu adalah bekas dari krioterapi. Krioterapi.
Dokter Wang, kau sebenarnya tertular itu. Sialan. Seorang dokter yang bermartabat. Ternyata mengidap penyakit kotor. Bagaimana dia bisa terkena penyakit kotor? Mungkinkah istrinya juga mengidap penyakit kotor? Rasanya aku belum membeli cukup popcorn. Aku akan membeli 2 kantong lagi. Nah, kau mengarang cerita. Bicara omong kosong. Aku akan menelepon polisi sekarang. Dan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Semua orang yang hadir di sini adalah dokter atau tabib. Mereka semua bisa mengenalinya. Bagaimana bisa Anda mengatakan saya memfitnah Anda? Namun, istri Anda tidak terinfeksi penyakit kotor. Mengapa hanya Anda yang memilikinya? Diam. Aku bisa diam. Tapi, istri Anda sangat cerdas. Dia pasti sudah menebaknya. Istri, dengarkan penjelasanku. Ini semua disampaikan kepadaku oleh seorang pasien. Sebagai seorang dokter, hal terpenting adalah perlindungan. Saat Anda melakukan kontak dengan pasien, Anda harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu, Anda hanya bisa terinfeksi selama momen-momen paling santai Anda. Kapan Anda paling santai? Semua orang pasti cukup jelas mengenai hal itu. Wang Dong, kau berani bermain di belakangku dan berselingkuh. Wang Dong, aku akan membunuhmu. The film was translated Ya Tuhan, and ini sama narrated sekali by bukan siaran Amelia. langsung medis. Ini jelas detektif yang sedang memecahkan kasus. Si Chen, mengapa kau tidak membuat akun sekunder khusus untuk memecahkan kasus? Saya jamin pengikutmu akan meroket. Dia nyalu, jangan terlalu keras. Lagi pula, Anda juga pernah berselingkuh dari suami Anda. Apel. Lu Jiacuy, kau benar-benar bermain di belakangku. Dan berselingkuh dengan pria lain. Saya tidak menyangka wanita tua ini juga bermain seliar itu. Si Chen beritahu semua orang dengan cepat. Bagaimana kau bisa tahu? Omong kosong. Atas dasar apa kau memfitnah saya? Tunjukkan buktinya. Jika tidak, saya tidak akan melepaskanmu. Bukankah suami Anda baru saja mengatakan bahwa mendiagnosis pasien melibatkan melihat, meraba, bertanya, dan memeriksa? Dari pengamatan saya, kulit Anda kemerahan dan penuh kilau. Anda tentu puas dalam hidup. Oleh karena itu, Anda pasti menyimpan pria simpanan di samping. Apel. Lu Jiacuy, kau sebenarnya memelihara pria simpanan. Saya tidak melakukannya. Dia bicara omong kosong. Apa yang sedang kau lakukan? Selamat. Untuk apa kau memberi selamat padaku? Dia nyalu. Anda hamil. Dan ini kembar. Apel. Sudah lebih dari setahun sejak saya menyentuh wanita tua ini. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Pengamatan dan palpasi. Saya telah melakukan keduanya. Adapun bertanya dan memeriksa, kalian berdua tunggu sampai konferensi selesai untuk menyelesaikan ini sendiri. Kau, Lu Jiacuy. Kau benar-benar berani berselingkuh dariku. Bukankah kau juga bermain di luar? Kau bahkan tertular penyakit kotor. Untuk apa kau bersikap begitu sombong? Cerai segera bercerai. Cukup. Kalian berdua sebagai pasangan, tolong tenang sejenak. Jangan menunda semua orang dari pertukaran medis. Saya bertanya-tanya, apakah mereka yang hadir sekarang bisa mengenali keahlian medis saya? Saya melihat saudara ini. Kulit Anda juga perlu diatur. Dan saudari ini. Hidung Anda perlu dibersihkan. Selain itu, Anda. Saat saya pertama kali melihat Anda, saya merasa Anda agak kekurangan. Kebetulan, saya bisa mengobatinya. Si Chen benar-benar mengesankan. Si Chen akan menjungkir balikan seluruh komunitas medis. Si Chen, saya mengalami kekurangan ginjal. Bisakah kau memberikan pengobatan untuk saya? Saya ingin menjadi bugar. Si Chen dalam bahaya sekarang. Apakah si Chen butuh pengawal? Aku akan melindungimu. Dan, Tunggu. Menurut pandangan saya, pemuda ini, kekuatannya memang substansial. Dia memiliki keterampilan yang tulus. Benar. Adik muda. Pengamatan dan perabaan ini, keduanya sangat hebat. Merawat pasien, tentu tidak akan menjadi masalah. Adik muda. Nama saya Liu Yang. Kemarilah.
Mari kita berdiskusi dengan benar tentang cara mengobati defisiensi. Dr. Chen. Metode yang luar biasa. Si Chen. Kita lihat saja nanti. Sangat lelah. Biarkan saya memeriksa berapa banyak pengikut yang didapat siaran langsung hari ini. Mendapatkan 13.000 pengikut. Ya Tuhan. Luar biasa. Dalam siaran langsung di masa depan, peluang bisnis juga akan berkembang. Host. Sistem dokter ilahi. Saya hampir melupakan Anda. Katakan dengan cepat. Berapa poin yang saya peroleh hari ini? Dimengerti host. Hari ini Anda berhasil mendiagnosis kehamilan anak kembar Nona Lu. Memberikan para dokter di tempat metode untuk mengobati defisiensi dan teknik lainnya. Berhasil mengobati 7 orang. Mendapatkan total 2.500 poin. 2.500 ditambah 800 poin sebelumnya. Bukankah saya bisa menarik 2 kali berturut-turut? Hadiah 1.500 poin. Poin yang diperlukan untuk setiap undian akan meningkat. Namun karena host terdeteksi berkulit tebal, host diizinkan untuk menarik undian 2 kali berturut-turut. Sistem sialan, siapa yang kau panggil, tidak tahu malu. Selamat kepada host karena mendapatkan teknik jarum wayang. Teknik jarum ini memiliki banyak kegunaan cerdas. Silakan periksa host. Teknik jarum wayang. Sekarang penggunaan teknik jarum wayang sedang ditransmisikan ke dalam pikiran host. Silakan tinjau host. Ya Tuhan. Teknik jarum ini tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga membuka meridian Ren dan Du saya. Dikombinasikan dengan keterampilan totok saya, bukankah saya akan tak terkalahkan? Saya menugaskanmu untuk konferensi pertukaran medis. Mengapa suasananya menjadi kacau? Saya juga tidak menduganya. Saya awalnya berniat membuat dokter klinik itu terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak menyangka bahwa dia justru akan membongkar skandal para peserta tamu. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Jika suatu hari saya pensiun, bagaimana saya berani menyerahkan perusahaan sebesar itu kepadamu Grup Show? Saat ini Grup Show sedang bangkit dengan cepat. Mereka menggerogoti industri Grup Show kita. Sebagai putra saya, kau seharusnya mencari segala cara untuk menghalangi mereka. Bukan membuang waktumu sepenuhnya untuk cara berurusan dengan dokter kecil. Saya mengerti ayam. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan mencari cara untuk menjatuhkan Grup Show agar Grup Show kita memegang posisi dengan kuat sebagai perusahaan nomor 1 di Shenzhen. Saya harap kau menepati janjimu. Jika ada kecelakaan lagi, posisi ketua ini, saya harus menggantikanmu. Orang tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Zhao. Ketua Zhao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Stasiun ini melaporkan, Zhang Cheng akan mengalami hujan lebat baru-baru ini. Harap bersiap untuk pencegahan banjir. Pencegahan banjir. Saya ingat Grup Su saat ini sedang mengontrak jalan provinsi, bukan? Ketua Zhao, apakah maksud Anda? Jika kita ingin bermain, mari kita bermain besar. Asisten. Halo. Apa jalan provinsi telah runtuh? Pinggiran kota Shenzhen. Saudara bertahanlah. Penyelamatan segera datang. Ketua Su Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi? Mengapa jalan yang kondisinya baik bisa runtuh? Curah hujan lebat selama 2 hari terakhir menghanyutkan batu-batu besar dari gunung. Dan jalanan juga retak. Pekerja juga terluka. Apa? Berapa banyak orang di dalam yang terluka? Mereka semua ada di sini. Lusinan dengan luka ringan. Dan 7 atau 8 dengan luka serius. Saudaraku, bertahanlah. Saya akan segera menghubungi ambulans. Saya sudah menghubungi mereka. Saya sudah menghubungi mereka sejak lama. Tapi sekarang juga ada banjir perkotaan di kota. Banyak orang terluka. Agar ambulans bisa sampai, setidaknya butuh beberapa jam. Apa? Rasa sakit ini membunuhku. Ketua Su, saya mohon, selamatkan saudara saya. Saya sedang berpikir, apakah ada solusi? Benar, pada saat ini, Dr. Chen pasti ada di ruang siaran langsung. Di luar sedang hujan deras.
Saya memulai siaran langsung untuk merawat pasien. Hai semuanya, jika ada yang merasa tidak enak badan, jangan ragu untuk bertanya kepada host. Host menjamin untuk menyembuhkan semua ketidaknyamanan Anda. Permintaan koneksi. Di mana bukankah ini Nona Su? Dr. Chen, akhirnya Anda online. Ada banyak orang di sini yang membutuhkan perawatan medis. Tolong segera lihat. Nona Su, tolong tenang. Beritahu saya apa yang terjadi. Jalan provinsi yang sedang kami bangun mengalami tanah longsor. Banyak pekerja terluka parah. Ambulans tidak bisa sampai ke sini. Tolong segera lihat bagaimana cara kita menstabilkan kondisi mereka. Oke, arahkan kamera ke mereka. Saya sudah menduganya. Wanita jalang ini pasti akan terhubung dengan si Chen. Ketua Xiao, kita merusak jalan provinsi milik keluarga Su. Jika kita ketahuan, apakah akan? Manipulasi apa? Itu jelas karena banjir yang disebabkan oleh hujan deras yang menghanyutkan jalan. Apa hubungannya dengan kita? Anda benar, Ketua Xiao. Ketua Xiao, Anda mencari saya. Liu Nen, pendiri platform siaran langsung. Ketua Liu, saya sudah menantikan kedatangan Anda. Ketua Xiao, Anda terlalu sopan. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda instruksikan? Silakan katakan. Saya tahu, Ketua Liu selalu bertanggung jawab atas Departemen Siaran Langsung Yuyen. Ya, tapi Ketua Liu mengenai ruang siaran langsung, pengawasan konten, itu agak longgar. Ketua Xiao, apa maksud Anda? Host ini bernama si Chen. Dia hanyalah seorang dokter dari klinik kecil. Namun dia justru berada di ruang siaran langsung, terhubung dengan penonton, untuk mengobati penyakit. Apa sebutan untuk ini? Ini disebut dukun yang membunuh orang. Jika seorang pasien, karena terhubung dengannya, kondisinya memburuk karena penundaan, platform Anda akan dihukum berat. Ketua Xiao, pengawasan konten kami memang longgar. Terima kasih atas pengingatnya, Ketua Xiao. Sekarang juga, dengarkan saya. Blokir ruang siaran langsungnya segera. Kita tidak bisa membiarkan dia membahayakan pasien. Baiklah. Halo. Segera blokir ruang siaran. Langsung si Chen untuk saya. Ya. Dr. Chen, pria ini yang paling parah lukanya. Tolong segera lihat. Pria ini. Sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sistem pindai dia dengan cepat. Diterima. Ruang siaran langsung telah dikunci. Peringatan, target pemindaian menghilang. Pemindaian gagal. Apa yang terjadi? Ruang siaran langsung saya telah dilarang. Apakah ini kesalahan? Di sisi Nona Su, orang terluka menunggu saya selamatkan nyawa. Ruang siaran langsung telah diblokir. Apakah ini kesalahan? Dr. Chen sedang menyelamatkan orang. Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen, apakah Anda bisa mendengar kami? Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Saya baru saja masuk dan melihat ruang siaran langsung si Chen diblokir. Bukankah si Chen sedang menyelamatkan orang? Dia sedang melakukan perbuatan baik. Kenapa siaran langsung si Chen dianggap melanggar? Nyawa manusia dipertaruhkan. Platform benar-benar memberi larangan pada ruang siaran. Langsungnya si Chen. Di mana keadilan? Kerja bagus, Ketua Liu. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia terus melakukan siaran. Tapi Ketua Xiao, lihat kolom komentar mereka. Banyak orang. Semua menuntut keadilan untuk si Chen. Katakan kita menghambat si Chen menyelamatkan orang. Dia hanyalah seorang penipu. Membahayakan nyawa orang. Para penonton di ruang siaran langsung, semuanya telah ditipu olehnya. Jadi begitu rupanya. Sukin. Jika si Chen tidak menyelamatkan para pekerja migran itu, grup Su Anda akan menunggu untuk menjadi berita utama. Sialan. Fungsi bahkan juga tidak bisa digunakan. Tidak bisa mengirim pesan. Tidak bisa menghubungi Nona Su. Begitu banyak orang terluka. Ambulans pasti tidak akan sampai tepat waktu. Siapa yang melarang ruang siaran langsung saya? Sial, ini pasti ulah Xiao Xian. Orang itu sedang membuat masalah. Saya tidak ingin mati. Saya masih punya anak di rumah. Ibu tua sedang menunggu untuk saya rawat. Kakak, tolong bertahan sedikit lagi. Semuanya. Apakah ada yang bisa menghubungi Dr. Chen? Situasinya kritis. Si Chen dan Nona Su pasti sedang panik sekarang. Semuanya cepat dan pikirkan cara untuk mereka. Meskipun ruang siaran langsung diblokir, kita masih bisa bicara. Si Chen seharusnya bisa melihatnya. Nona Su, apakah Anda punya ponsel? Mulai siaran langsung sekarang. Kami akan mencari nama Anda.
Biarkan si Chen memberitahu Anda di kolom komentar cara menyelamatkan orang. Benar sekali. Saya masih bisa memulai siaran langsung. Semuanya saya akan memulai siaran langsung sekarang. Dr. Chen, datanglah ke ruang siaran langsung saya. Seperti yang diharapkan dari penonton. Begitu banyak ide. Dr. Chen, apakah Anda di sana? Nona Su tidak apa-apa. Saya bisa terhubung dengan Anda di ruang siaran langsung Anda. Bagus, Dr. Chen. Pria ini yang paling parah lukanya. Tolong segera lihat. Bawa kamera lebih dekat. Biarkan saya melihat lebih Kita dekat. lakukan. Baik. Sistem pindai untuk saya. Rongga dada tertekan oleh benda berat. Pembuluh darah internal tersumbat, menyebabkan muntah darah terus-menerus. Perlu menggunakan jarum untuk memandu pembuluh darah. Apa yang terjadi? Ruang siaran langsung saya. Kenapa juga diblokir? Apa maksud platform dengan ini? Nona Su sedang menyelamatkan nyawa. Mengapa mengatakan dia juga melanggar aturan? Ini keterlaluan. Pekerja itu hampir mati. Tidak bisakah platform mendeteksi ini? Nyawa manusia sedang dipertaruhkan. Apakah platform mencoba membunuh seseorang? Semuanya. Siaran langsung Nona Su. Saya sudah merekam layarnya. Saya akan segera mengunggahnya secara daring untuk mengekspos platform ini karena mengabaikan nyawa manusia. Kerja bagus Ketua Liu. Saat ini, selalu ada beberapa orang yang demi menjadi terkenal dan mendapatkan pengikut, melakukan siaran langsung yang menarik perhatian. Orang seperti ini harus dilarang secara permanen dari siaran langsung. Anda benar Ketua Xiao. Platform kita di masa depan pasti akan mengawasi dengan ketat perilaku ini. Halo. Apple, platform kita diekspos karena mengabaikan nyawa manusia. Ya Ketua Liu, seorang wanita siara, langsung minta bantuan. Dan video saat dia diblokir telah bocor secara daring. Hanya dalam 1 menit, video itu masuk daftar trending. Sekarang banyak orang memberikan rating 1 bintang pada platform kita. Menurut peraturan internet, jika rating terlalu rendah, platform kita akan dihapus. Ini Ketua Liu, Anda adalah seseorang yang telah mengalami badai besar. Bahkan jika itu diturunkan, keluarga Xiao mendukung Anda. Apa yang Anda takutkan? Halo. Apa yang terjadi sekarang? Ketua Liu, polisi siber telah menemukan kita. Mengatakan kita mencegahnya mencari bantuan. Dan itu akan mengorbankan nyawa. Mereka bersiap untuk memanggil kita untuk rapat. Apple, Apa yang harus kita lakukan sekarang? ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa membiarkan platform yang saya bangun dengan susah payah untuk dikembangkan hancur oleh tangan saya sendiri. Buka blokir segera ruang siaran langsung si Chen dan Ting Tian. Liuna, apa yang sedang Anda lakukan? Ketua Xiao, platform saya dan saya berada di ambang hidup dan mati. Saya harus segera menebus kesalahan. Anda tidak diizinkan untuk membuka blokir ruang siaran langsung mereka. Menyingkirlah. Liunang Anda. Ruang siaran langsung telah dibuka. Ruang siaran langsung saya tidak diblokir. Nona Su, ruang siaran langsung saya tidak diblokir. Apakah Anda melihat itu? Ruang siaran langsung Dr. Chen terbuka. Dr. Chen sangat baik hati. Terima kasih kepada para penonton dan penggemar. Semua ruang siaran langsung kita sudah dibuka kembali. Semuanya diam. Prioritas sekarang adalah membiarkan si Chen menyelamatkan orang itu segera. Baik, semuanya jangan terburu-buru. Biarkan si Chen menyelamatkan orang itu terlebih dahulu. Nona Su, arahkan ponsel ke saudara itu. Baik. Kakak, jangan khawatir. Dr. Chen sangat mampu. Dia pasti akan menjaga kalian tetap aman. Dadanya hancur oleh benda berat, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Itulah sebabnya dia muntah darah terus-menerus. Titik akupuntur tertentu harus dirawat dengan jarum untuk membersihkan pembuluh darah dan membiarkan darah mengalir normal. Akupuntur, lokasi konstruksi kita ada di pinggiran kota, di mana kita temukan orang yang bisa totok. Saya tidak tahan lagi, Ketua Su. Saya mohon, urus anak dan ibu tua saya. Sialan. Meskipun saya tahu teknik jarum buayang, saya tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Si Chen jangan takut, saya telah memanggil helikopter untuk menjemputmu. Helikopter. Nona kucing gemuk. Apakah Anda serius? Tentu saja, si Chen adalah dokter ajaib. Tanggung jawab besar selamatkan pekerja itu ada di tanganmu. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar ada helikopter. Kakak, tolong bertahan sedikit lagi.
Dr. Chen sedang dalam perjalanan dengan helikopter. Saya minta maaf, Nona Su. Saya terlambat. Dr. Chen, tolong selamatkan dia segera. Tekanan dari benda berat telah membentuk hematoma di dalam tubuhnya. Untungnya Anda tidak memindahkannya. Jika tidak, hematoma itu akan pecah semua. Dan dia pasti sudah langsung tewas. Apakah masih sempat untuk melakukan fotop? Tunggu sebentar. Sistem. Pindai seluruh tubuhnya untuk saya. Saya perlu melihat posisi hematoma dengan jelas. Dan jalur meridiannya. Tidak masalah. Ada 6 hematoma di dalam tubuhnya. Dan lagi, semuanya berada di persimpangan pembuluh darah. Bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah sebuah keajaiban. Jarum Hua yang muncul. Saudara mohon bersabar. Dr. Chen, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang menekan tubuhnya untuk mencegah hematoma itu pecah dan bergeser. Akupuntur ini ditujukan untuk membersihkan pembuluh darah. Saya harus melakukan kedua prosedur secara bersamaan. Saya mengerti. Jangan khawatir, Kakak. Dr. Chen tidak akan mencelakai Anda. Mohon bersabar. Saya mampu bertahan. Dokter, lanjutkan dengan jarumnya. Selama saya di sini, tidak ada bahaya yang akan menimpamu. Ini adalah titik totok terakhir. Saudara, bagaimana kondisimu? Dr. Chen, apa tujuan Anda? Tetap tenang. Perhatikan. Kondisi fisik saya telah membaik. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Dr. Chen. Jika Anda tidak datang tepat waktu hari ini untuk menyelamatkan saudara ini, kematian pasti sudah terjadi. Seperti yang diharapkan dari si Chen. Dia memberikan pengobatan segera setelah tiba. Buruh itu. Bahkan jika Raja Neraka tetapkan kematian jam 3 pagi, si Chen bisa memukul Raja Neraka 2 kali dan mengembalikan orang tersebut ke kehidupan. Nona Su, ada banyak korban di sini. Saya akan memeriksa mereka terlebih dahulu. Terima kasih, Dr. Chen. Saya merasa sangat lelah. Saluran siaran langsung hampir ditutup hari ini. Untungnya para pengikut memberikan bantuan. Sistem-sistem. Muncul segera. Beritahu saya total poin yang didapat. Dimengerti, host. Hari ini Anda berhasil melestarikan 1 nyawa. Akibatnya hadiah poin telah digandakan. Hadiah 3.000 poin. 3.000 poin. Saat ini, apakah undian berhadiah tersedia? Itu tersedia. Apakah host ingin melanjutkan undian? Lanjutkan. Tingkatkan kecepatan putaran roda. Dimengerti. Selamat host. Anda telah memperoleh keterampilan induksi spasial. Host dapat mentransfer target apapun ke dalam ruang pribadi Anda. Secara spesifik, ini adalah keterampilan spasial. Benar. Saya akan mengujinya. Ini benar-benar berfungsi. Ruang host memiliki kapasitas tak terbatas. Itu dapat menampung semua materi. Bagus. Namun sebagai tenaga medis, apa kegunaan spasial yang begitu luas ini? Suki. Dr. Chen, saya menghargai bantuan besar Anda. Para pasien telah dibawa ke rumah sakit. Saya ingin mengundang Anda makan. Apakah Anda punya waktu? Undangan makan.
Tentu saja. Kirimkan alamatnya kepada saya. Ketua Zhao. Mengenai insiden jalan Provinsi Grup Su, para korban sudah dirawat di rumah sakit. Sialan. Rencana yang saya susun dengan cermat telah dihalangi oleh si Chen sekali lagi. Selain itu, Grup Su mengadakan konferensi pers. Mereka beri kompensasi cukup besar kepada korban. Saat ini publik memuji akuntabilitas Grup Su, dan mereka cenderung memberikan pengampunan. Apa laporan dari Departemen Infrastruktur? Mereka nyatakan kegagalan jalan provinsi itu disebabkan oleh banjir. Mereka tidak mencurigai adanya masalah pada jalan itu sendiri. Jika tidak, mereka pasti sudah lama menyelidiki kita. Cukup. Ketua Zhao, rencana kita baru-baru ini terhadap Grup Su, semuanya gagal. Grup Su pasti sudah tahu sekarang. Haruskah kita bersikap rendah hati untuk sementara waktu? Tugas yang diberikan ayah saya adalah untuk menekan Grup Su. Sekarang, setelah rencana tersebut gagal, Anda katakan kepada saya, bagaimana ayah? Saya akan menghukum saya. Saya minta maaf Ketua Zhao. Itu karena kurangnya pandangan jauh ke depan dari saya. Jalan raya provinsi telah retak. Maka itu harus dibangun kembali. Rekonstruksi. Membutuhkan semen. Dan batang baja. Kebetulan sekali bahwa perusahaan-perusahaan di Shenzhen ini semuanya baru saja menerima investasi dari grup Show. Itu berarti mereka pada dasarnya adalah milik kita. Pergi beritahu mereka. Jika grup Su datang untuk membeli bahan, tolak untuk menjual kepada mereka tanpa terkecuali. Kecuali bajingan itu datang untuk meminta maaf kepada saya secara langsung. Ya. Dr. Chen, Nona Su sudah lama tidak bertemu. silakan duduk Dr. Chen. Dr. Chen, terima kasih telah membantu para pekerja jalan. Saya berterima kasih atas nama Grup Su. Tugas dokter selamatkan nyawa, sembuhkan luka. Namun, retak jalan provinsi insiden besar. Bagaimana Anda menanganinya? Setelah mengirim para pekerja ke rumah sakit, saya segera mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada publik. Reputasi Grup Su tidak terpengaruh. Itu bagus. Tapi, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Silakan bicara Dr. Chen. Saya katakan, saya memiliki fungsi pemindaian. Apakah Anda percaya pada saya? The film was Dr. Chen, Anda pasti bercanda. and narrated by M. Saat saya Media. berada di pinggiran kota, saya tidak sengaja menemukan jejak kerusakan yang disengaja pada permukaan jalan, ditambah dengan banjir dan batu jatuh. Itu menyebabkan keruntuhan. Apa? Dr. Chen, apakah maksud Anda insiden ini adalah ulah manusia? Ya. Tapi mengenai siapa yang melakukannya, Nona Su perlu menyelidikinya sendiri. Saya rasa saya bisa menebak siapa pelakunya. Terima kasih atas pengingatnya Dr. Chen. Ayo, izinkan saya bersulang untuk Anda. Minumlah lebih sedikit alkohol dan lebih banyak air. Itu lebih baik untuk kesehatan Anda. Asisten. Saya minta maaf. Saya perlu menerima telepon. Halo. Apa? Pabrik semen dan pabrik baja. Semuanya menolak menjual bahan baku kepada kita. Sebelumnya, bukankah kita bekerja sama dengan baik dengan produsen-produsen ini? Sekarang setelah jalan runtuh, justru saat bahan-bahan dibutuhkan. Apakah mereka tidak ingin mencari uang lagi? Ketua Su, kami berbicara dengan produsen-produsen itu, tetapi mereka mengatakan, Grup Xia telah mengeluarkan perintah. Mereka tidak akan lagi menjual ke Grup Su kita. Apa? Ini Grup Xiao yang membuat masalah lagi. Baiklah, saya mengerti. Nona Su. Antara grup Su Anda dan grup Xiao, apa sebenarnya dendamnya? Sampai mencapai titik ini. Kedua keluarga kita, dulunya berteman. 10 tahun yang lalu, Ibu Xiao Shen mengalami kecelakaan mobil. Mobil itu adalah hadiah dari kami. Jadi mereka percaya bahwa kematian Ibu Xiao ada hubungannya dengan kami. Jadi begitu rupanya. Selain itu, seiring berkembangnya kedua keluarga kita, konflik industri menjadi parah, yang mengarah pada keadaan yang tidak bisa didamaikan ini. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Saya harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah bahan baku. Mohon maaf Dr. Chen, saya akan pergi sekarang. Untungnya saya hanya seorang dokter. Saya hanya perlu merawat pasien, tidak seperti Anda.
yang sibuk berlarian setiap hari. Anda bercanda Dr. Chen. Saya sudah membayar makanan ini. Silakan lanjutkan makan. Jaga diri Nona Su. Dr. Chen. Dr. Chen, tunggu sebentar. Masalahnya sudah terselesaikan semua. Dr. Lim, apakah ada hal lain? Dr. Chen, Anda benar-benar orang baik. Atas nama rekan-rekan warga, terima kasih telah mengobati mereka. Dr. Lim, Anda terlalu sopan. Sama sekali tidak. Keterampilan medis Dr. Chen benar-benar luar biasa. Saya bertanya-tanya, apakah Dr. Chen pernah mempertimbangkan untuk bekerja di rumah sakit kami? Bekerja di rumah sakit, harus masuk dan pulang tepat waktu setiap hari, hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Itu tidak sebaik siaran langsung medis saya. Saya minta maaf, saya tidak memiliki niat itu untuk saat ini. Tidak apa-apa. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Kalau begitu Dr. Chen, apakah Anda bersedia memberikan kuliah kepada para dokter magang kami untuk berbagi pengalaman profesional Anda? Tentu saja, akan ada kompensasi. Kompensasi. Kalau begitu saya akan dengan hormat menerima tawaran Anda. Kebetulan, saya juga harus pergi ke rumah sakit, menjenguk pekerja lokasi konstruksi lama yang terluka. Mari kita pergi bersama. Oke, ayo pergi. Silakan. Rumah sakit. Dr. Chen lewat sini. Dr. Chen, tolong tunggu di sini sebentar. Direktur kami akan segera datang. Dia ingin mendiskusikan dengan Anda isi kuliah yang akan datang. Kalau begitu saya akan pergi duluan. Sukin, Paman Xiaotian, apa hakmu memanggil saya paman? Istri saya berada di salah satu mobil Gropsu saat dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Hutang ini saya belum menyelesaikannya denganmu. Lagi pula, grup Xiao kami baru saja mengalami begitu banyak insiden. Apakah itu grup Su Anda yang bermain curang? Paman Xiaotian, Anda tidak bisa tanpa alasan menuduh saya. Belakangan ini grup Xiao Anda mengalami banyak sekali insiden karena kalian sendiri yang mencarinya. Suking benar. Untuk grup sebesar itu, bahkan tidak menangani limbah dengan benar, membahayakan keselamatan publik. Terbongkar hanyalah masalah waktu. Nah, kau pikir kau siapa? Nama saya Si Chen. Masalah limbah Anda ditemukan oleh saya. Apakah Anda mengerti sekarang? Apel. Itu kau. Dasar bocah kecil. Karena kau, saham grup Xiao kami unlock setengahnya dalam 1 hari. Dan hampir terpaksa delisting. Untuk grup yang tidak bertanggung jawab, penghapusan dari daftar adalah yang diharapkan semua orang. Kau. Paman Xiaotian. Paman Xiaotian, ada apa dengan Anda? Suking, mengapa Anda begitu baik padanya? Bukankah kalian grup saingan? Satu hal adalah satu hal. Sebelum keluarga Xiao dan Su berselisih, Paman Xiaotian cukup baik kepada saya. Nona yang luar biasa. Orang baik selalu ditindas. Benar sekali. Nona Su, jangan khawatir tentang itu. Lelaki tua yang tersela ini. Bagaimana pria tua ini terlihat? Begitu aneh. Di tubuhnya, cahaya hijau samar benar-benar muncul. Paman The film Xiaotian, was saya akan translated menemani and Anda ke dokter. narrated by M Media. Berhenti bersikap munafik di sini. Istri saya persis seperti itu saat itu. Kalian semua yang menyebabkan kematiannya. Sekarang kalian ingin mencelakaiku juga. Aku, Bos Xiao, saya melihat cahaya hijau memancar dari seluruh tubuh Anda. Saya sarankan Anda untuk segera mencari dokter untuk memeriksa Anda. Apel, kau bilang aku bersinar hijau di sekujur tubuh. Kau. Bos Xiao, jangan gelisah. Saat saya katakan Anda bersinar hijau, saya tidak bermaksud Anda telah dihianati. Melainkan itu berarti kesehatan Anda buruk. Atau lebih tepatnya, Anda telah terinfeksi virus tertentu. apa? Anda mengatakan bahwa Paman Xiaotian terinfeksi virus. Suking menjauhlah darinya. Saat ini dia, pada dasarnya adalah sarang virus berjalan. Dia bisa dengan mudah menginfeksi orang lain. Sialan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Beberapa hari yang lalu aku hanya terkena flu. Bagaimana bisa menjadi infeksi virus seperti yang kau katakan? Di tubuh Bos Xiao, apakah ada bercak kulit hitam yang tidak bisa dicuci?
Aku sudah semakin tua. Memiliki beberapa bintik hitam di kulitku adalah hal yang wajar bukan? Tidak. Ini adalah gejala dari infeksi virus. Untungnya infeksi belum dalam. Jika tidak, seluruh tubuh Anda akan tertutup oleh kulit hitam. Kau bicara omong kosong. Paman Xiao Tian, keterampilan medis Si Chen sangat unggul. Dia tidak mungkin salah diagnosis. Mengapa Anda tidak membiarkan dia memeriksa Anda? Ini adalah rumah sakit. Aku bisa saja mencari dokter untuk memeriksanya. Virus yang menginfeksi Anda sangat aneh. Dokter biasa umumnya tidak bisa mendeteksinya. Namun saya hanya butuh 30 detik untuk membuat Anda percaya bahwa Anda terinfeksi virus. Paman Xiao Tian, meskipun keluarga kita memiliki konflik dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak akan sengaja mencelakai Anda. Biarkan Si Chen memeriksa Anda. Karena itu masalahnya. Aku akan mempercayaimu kali ini. Ulurkan tangan Anda. Apel. Mengapa darahku berwarna hitam? Si Chen, apa yang terjadi? Sudah saya katakan, Bos Yao terinfeksi virus. Tidak hanya darahnya berubah menjadi hitam, tetapi bahkan tubuhnya memiliki cahaya hijau samar. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Bos Yao, bisakah Anda berdiri di tempat dengan cahaya terang? Tempat dengan cahaya yang kuat. Saat cahaya menyinari Paman Xiao Tian, itu justru memancarkan cahaya hijau redup. Apel. Mungkinkah baru-baru ini aku memeriksa pabrik dan tidak sengaja terkena bubuk fluoresen? Jika itu masalahnya, lalu darah hitam Anda, bagaimana seharusnya dijelaskan? Mungkinkah aku benar-benar tanpa sadar diracuni oleh seseorang? Tapi, aku sangat berhati-hati kemanapun aku pergi. Bahkan di grup, aku sangat waspada. Siapa yang punya keberanian untuk meracuniku? Karena itu masalahnya. Maka hanya ada satu penjelasan. Apakah maksudmu? Sumber virusnya ada di rumah Anda. Ini, Bos Xiao, bisakah Anda membawa kami ke rumah Anda untuk melihatnya? Paman Xiao Tian, Anda mungkin tidak percaya pada saya, tapi Si Chen adalah seorang dokter. Dia tidak akan mencelakai Anda. baiklah. Kalian berdua ikutlah. Villa Xiao Shen. Sayang, kemarilah biarkan aku memanjakanmu. Hentikan Ketua Xiao. Kau minum pil ini dulu. Ini bagus untuk kesehatanmu. Ayo Ketua The Xiao. film was translated Biarkan and saya memuaskan narrated Anda. by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Si Chen Sukin. Beraninya kalian berdua datang ke rumah kami. Aku membawa mereka berdua kembali. Ayah grup show kita sedang kacau akhir-akhir ini. Itu semua ulah mereka. Jika kau tidak terus-menerus membuat masalah, akankah hal-hal ini terjadi? Jika aku tidak kembali secara tiba-tiba, aku tidak akan tahu kau membawa wanita dengan karakter yang meragukan kembali ke sini untuk bermain-main. Ayah, tolong tenanglah. Si Chen bilang aku terinfeksi virus. Darahku telah berubah menjadi hitam. Virus itu mungkin ada di rumah ini. Xiao She, apakah itu kah? Fitnah ini murni fitnah. Zhao Shen, mengapa kau begitu gelisah? Mungkinkah kau punya hati nurani yang terganggu? Omong kosong si Chen Sukin. Kalian berdua benar-benar menipu ayahku untuk menyabotas hubungan ayah dan anak kami. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Cukup, ayah. Anda harus percaya padaku. Aku tidak meracunimu. Anak macam apa yang akan meracuni ayah kandungnya sendiri? Xiao Xin, dari saat kita masuk sampai sekarang, kami tidak pernah mengatakan bahwa Anda meracuni Paman Xiao Tian. Ya, saya hanya menyebutkannya sekilas. Saya tidak menyangka reaksimu akan begitu hebat. Dari sudut pandang psikologis, itu menunjukkan kau punya hati nurani yang terganggu. Kau, cukup.
Si Chen. Karena kau bilang, sumber virusnya ada di dalam rumah. Maka tolong katakan padaku, di mana tepatnya sumber virus itu? Karena Bos Zhao sangat mempercayai saya tentu tidak akan mengecewakan Anda. Sistem pindai seluruh rumah ini untuk saya. Dimengerti. The Orang yang film was meracuni Bos Xiao translated and narrated by M Media. sebenarnya begitu kejam. Ada apa si Chen? Su King cepat keluar. Ruangan ini tidak aman. Tunggu si Chen. Jika kau tidak bisa menemukan sumber virusnya, maka kau sengaja menyabotase hubungan antara kami ayah dan anak. Kau ingin pergi bermimpilah. Si Chen apa sebenarnya yang ada di ruangan ini? Beritahu semuanya dengan cepat. Si Chen saat di rumah sakit. Kau memberikan jaminan yang sungguh-sungguh bahwa kau pasti akan menemukan sumber virusnya. Mungkinkah semua itu hanya untuk menipuku? Tentu saja tidak. Hanya saja ruangan ini memang tidak aman. Su King adalah seorang gadis. Saya tidak ingin dia terpapar radiasi ini. Radiasi apa? Si Chen. Saya sarankan Anda untuk tidak bicara omong kosong. Hati-hati, atau saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Diam. Si Chen, apa yang kau katakan? Ada radiasi di kamarku. Bos Xiao, Anda tidak sakit. Anda juga tidak terinfeksi virus. Melainkan Anda terus-menerus dirugikan oleh radiasi, yang menyebabkan darah Anda berubah menjadi hitam. Kulit Anda juga terus-menerus rusak akibat radiasi, menjadi tidak bernyawa. Dan bahkan memancarkan cahaya hijau dari dalam. Apa ini? Ada radiasi. Ayah. Dia hanya bersikap alarmis. Kita tinggal di ruangan yang sama. Kenapa hanya kau yang bermasalah? Sementara aku tidak mengalami masalah apapun. Benar sekali si Chen. Jelaskan ini dengan jelas padaku. Mengapa putraku baik-baik saja? Itu karena radiasi di ruangan ini tidak intens, tetapi bersifat persisten. Namun, jika seseorang mengonsumsi danau hijau secara teratur, mereka bisa tetap aman dan sehat. Danau hijau. Apa itu danau hijau? Danau hijau. Itu sepertinya agen kimia umum. Setelah tertelan, itu bisa secara efektif membuang zat radioaktif dari dalam tubuh. Ini adalah metode umum untuk mengobati penyakit radiasi. Apel. Zhao Xian tidak pernah terinfeksi. Dia pasti telah mengonsumsi danau hijau secara teratur. Omong kosong. Aku tidak tahu apa itu radiasi. Dan aku juga tidak tahu apa itu danau hijau. Kau bilang rumahku memiliki radiasi. Bisa kau lihat atau bagaimana? Kau yang bermargasi, kau seorang dokter. Kata-katamu mungkin terdengar ajaib. Tapi kau tidak bisa memfitnahku dengan sengaja. Ada instrumen yang khusus digunakan untuk mendeteksi dosis radiasi. Harganya hanya beberapa ribu yuan. Bos Xiao, suruh seseorang untuk segera membelinya. Uji rumah ini dengannya, dan Anda akan dapat memverifikasi apakah apa yang saya katakan itu benar. Kau. Xiao Shen, saya tidak menyangka perilakumu akan sekejam ini. Sampai tega merencanakan sesuatu terhadap ayah kandung sendiri. Aku tidak. Ayah, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ketua Zhao, pil yang baru saja Anda berikan kepada saya. Mungkinkah itu danau hijau? Setidaknya Anda punya sedikit hati nurani kepada mereka yang memasuki ruangan ini. Anda bahkan memberikan obat anti radiasi. Diam. Xiao Shen. Apakah benar kau yang meracuniku untuk membunuhku? Benar-benar ada radiasi. Ayo kita segera keluar dari sini. Berhenti di situ. Tahan Xiao Shen terlebih dahulu. Dosis di ruangan ini tidak akan dalam jangka pendek memengaruhi tubuh manusia. Ketua Xiao, Anda sudah melewati batas. Kalian semua. Lepaskan aku. Su King, Si Chen. Aku akan membunuh kalian. Berencana membunuh ayahmu sendiri. Orang tercela sepertimu memang mampu melakukan apa saja. Jangan khawatir. Bahkan tanpa dua pengawal yang menahannya, dia tidak punya kekuatan untuk menyakiti saya. Kau. Xiao Shen. Aku adalah ayahmu. Mengapa kau berencana membunuhku? Ayah apa? Kau sama sekali bukan ayahku. Ayahku adalah orang lain. Apa yang kau katakan? Berhenti berpura-pura. Kau sudah tahu sejak lama bahwa aku bukan anak kandungmu. Kau membenci ibuku karena perselingkuhannya, karena telah mengkhianatimu. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu, di dalam mobil yang dikirim, kau merusaknya oleh keluarga Su, menyebabkan ibuku mengalami kecelakaan mobil karena rem blong. Aku benar bukan? Apa?
Zhao Shen, saya tidak pernah menyangka kau bukan anak bos Xiao. Orang tua ini tidak hanya membunuh ibuku, tapi hanya menyisakan aku. Itu bukan karena dia murah hati. Dia membesarkanku seperti anjing, memerintahku ke sana kemari. Dan saat dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia bahkan melampiaskan kemarahannya padaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mencelakai ibumu. The film was Aku mencintainya. translated and narrated by M Media. Meskipun aku tahu dia mengkhianatiku dan melahirkanmu, aku tetap memperlakukanmu sebagai putra kandungku sendiri. Aku bersikap tegas padamu karena aku berharap kau memiliki kemampuan untuk mengambil alih bisnis keluarga Xiao. Berhenti mencoba memuliakan dirimu sendiri. Orang tua, biarku beritahu. Aku memang berniat meracunimu. Aku ingin membalaskan dendam ibuku. Zhao Shen sudah gila. Bos Zhao, saya sarankan Anda untuk segera mengirimnya ke kantor polisi dan biarkan polisi menanganinya. Ini Si Chen, Zhao Shen, apa yang sedang kau lakukan? apa yang sedang kulakukan? Tentu saja melarikan diri. Aku tidak ingin membusuk di penjara. si Chen selamatkan aku. Zhao Shen, apakah kau pikir kau bisa lolos? Saya sarankan kau segera melepaskan Su Qing. Jika kau berani menyakitinya, saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Si Chen lihat situasinya dengan jelas. Wanita jalang ini sekarang ada di tanganku. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Xiao Shen, lepaskan Su Qing. Kau mungkin tidak percaya pada orang lain, tapi kau tidak bisa tidak percaya pada ayahmu. Lepaskan dia. Aku berjanji tidak akan menelepon polisi lagi. Baiklah, orang tua. Anda cukup baik untuk membiarkanku pergi. Apa Anda menganggapku anak berusia 3 tahun? Alasan, mengapa grup Xiao bisa menjadi grup nomor 1 di Xinjiang? Bukankah dengan menggunakan cara-cara curang itu, paksaan pembunuhan dan penipuan? Cara mana yang belum pernah Anda gunakan? Meminta aku untuk mempercayai Anda. Bermimpilah, siapkan mobil untukku segera. Biarkan aku pergi. Zhao Shen. Bahkan jika kau bisa pergi dengan aman sekarang, tidak akan lama sebelum polisi menangkapmu. Apakah Anda mengancamku? Apakah kau lupa? Saya sedang melakukan siaran langsung, merawat pasien melalui tautan video. Anda masih melakukan siaran langsung sekarang? Tentu saja. Baru saja di rumah sakit, saat saya bertemu ayahmu, saya sudah memulai siaran. Tindakanmu tadi, dan semua yang kau katakan. Orang-orang di ruang siaran langsung saya melihatnya dengan sangat jelas. Jadi Xiao Shen, segera lepaskan Su Qing. Mungkin kau bisa menghabiskan beberapa tahun lebih sedikit di penjara. Xiao Shen, dengarkan saja nasihat ayahmu. Lepaskan dia. Ayah akan pergi dan memohon pengampunan untukmu. Baiklah. Orang tua, bahkan sekarang, Anda masih berbohong padaku. Pergilah ke neraka kalian semua. Su Qing Jarum Huayang. Sialan, pergilah ke neraka. Virus di ruang angkasa pergilah. Apa ini? Apa ini? Xiao Shen. Su Qing, di mana kau terluka? Biarkan saya melihat. Saya baik-baik saja, hanya sedikit terguncang. Itu bagus. Para penonton di ruang siaran langsung sudah menelepon polisi untuk kita. Polisi akan segera tiba. Ada apa, Su Qing? Punggung saya sakit. Bisakah Anda datang dan memijatnya untuk saya? Tidak masalah.